孙炼体，走先天之路。就是现在，不急。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode sebelumnya Wang Lin yang mempelajari teknik rahasia negara salju untuk menanamkan nadi spiritual ke benda mati supaya bisa hidup. Wang Lin pun berhasil menguasai teknik tersebut tuh selama beberapa tahun mempelajarinya. Walau metodenya kala itu cukup berbeda tapi terbilang sukses. Dan ketika Wang Lin OTW ke negara Zhao alias negara kelahirannya sendiri untuk berkultivasi menerobos Rana Soul Formation, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Wang Lin yang udah sampai di perbatasan negara Zhao dari titik lokasi teleportasi. Kala itu sih Wang Lin mutusin untuk bermalam dulu tuh di suatu kuil yang udah terbengkalai. Dimana ketika Wang Lin berniat untuk tidur di tempat itu dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya aja, ada segerombolan pengembara juga tuh yang mau ikut bermalam di kuil terbengkalai itu. Wang Lin yang bertemu dengan seorang pria bernama Mozi yang kala itu sih datang-datang langsung menebak kalau Wang Lin ini lagi menyempurnakan hukum konsepsi. Tentu aja Wang Lin begitu penasaran tuh sama sosok Mozi itu. Karena dia bisa tahu kondisi Wang Lin, tapi Wang Lin sendiri masih tak bisa mendeteksi ranahnya Mozi. Di sini Wang Lin yang menyamarkan identitasnya dengan ngasih tahu Mozi kalau namanya adalah Zheng Niu. Pembicaraan mereka berdua pun ngelantur sana-sini, seolah-olah Mozi ini seperti orang tidak waras karena gerombolan pengembara tadi juga berpikiran sama seperti Wang Lin, alias omongannya Mozi ini tidak konsisten, ditambah lagi dia mudah lupa namanya Wang Lin. 应是到了意境所魂，牛兄真是修为惊人呐！阁下此言甚是。阿云笑的，那人我不是疯了？ 要有望的境界了，就是这个道理。必有所欲，所谓天欲，又有谁会去求那长生之术？若非疯狂，也体悟着天道之法。若非疯狂，这八糟的，一句也没听明白。 Wang Lin yang masih penasaran apakah Mozi beneran gila atau dia hanya pura-pura aja supaya kewaspadaan Wang Lin menurun. Tanpa ada celah sedikit pun sih Wang Lin tak bisa tuh menemukan tanda-tanda kalau Mozi adalah seorang kultivator. Walau dari tadi Mozi membahas hukum konsepsi yang membuat hujan tak kunjung berhenti. Dan ketika Wang Lin ditanyai lagi sama Mozi siapakah namanya itu, Wang Lin pun mulai merasa kalau Mozi ini adalah sosok orang yang mudah lupa. Wang Lin yang bertanya kepada Mozi arti kehidupan dan kematian bagi dirinya, apakah ada sangkut pautnya dengan hukum konsepsi yang dia maksud tadi. Di momen itu Wang Lin pun sempat dibuat terdiam sejenak tuh saat Mozi nunjukin hukum konsepsi miliknya di hadapan Wang Lin, di mana hukum konsepsi milik Mozi ini adalah hukum konsepsi pelupa yang berhasil dia peroleh dengan upaya kerasnya selama ratusan tahun ini. Dan gara-gara hukum konsepsi inilah Mozi begitu pelupa dan suka ngelantur omongannya sana-sini. Mozi yang ngasih tahu Wang Lin kalau dia baru ingat jika sering lupa ini itu karena hukum konsepsinya sendiri. Kala itu sih Wang Lin bertanya tuh kepada Mozi tentang seluk-beluk hukum konsepsi. Dari penjelasan Mozi kalau untuk dapetin hukum konsepsi sih memang dengan upayanya sendiri atau merebut hukum konsepsi orang lain. Lebih tepatnya banyak kultivator yang lebih memilih untuk merebut hukum konsepsi orang lain aja daripada membangkitkan hukum konsepsi milik sendiri. Setelah itu Mozi pun berkata tuh kalau Wang Lin punya hukum konsepsi yang begitu luas untuk dipahami, di mana dengan hukum konsepsi itu Wang Lin berpeluang besar jadi kultivator hebat di masa mendatang. Sebelum pergi, Mozi ngasih sedikit gambaran tuh tentang apa arti kehidupan dan kematian bagi dirinya, supaya Wang Lin lebih memahami lagi tahap akhir dari hukum konsepsinya sendiri. 他日无根水湿，阿地之水便是生。今日有无根水见，如今神像消失，庙宇为生，
此地神像在时，大地之水便是死，不看地。今日雨夜，我不看地，便是死。欲出生于天，死于大，今日终于明悟。我苦思生死数十载。是懂，不懂便是不。曾牛兄，是这雨的一生，独属于我亡灵的，这便是生与死，便是人生。中间下落的过程，我苦思生死数十载，生死已尽。 Esok harinya, Wang Lin yang OTW ke tempat pengasingannya pertama kali untuk menerobos Rana Soul Formation. Wang Lin kala itu seingat betul tuh, kalau tempat tersebut sangatlah cocok untuk mengasingkan diri sama seperti dulu. Untuk langkah awal, karena tubuh pertama Wang Lin kena kutukan kekuatan ekstrim dari season 1 dulu, alias membuat tubuh pertamanya itu tak bisa menerobos Rana Nation Soul, Wang Lin saat itu sih berniat untuk mengeluarkan kekuatan ekstrim lebih dulu, baru nanti melangkah ke tahap selanjutnya. 必须将二者分离，若想顺利化神，还停在结当后期。但万尊受极境所困，现在分身已是元婴期大圆满，分身修内，不如趁机各自修道。既如此，尊只能短时间融合。 在我功法未达成之前，我帮你。你先散功波及，即走古神之道。修古神之道，本尊炼体，走先天之路。Wang Lin yang berhasil mengeluarkan kekuatan ekstrim dari tubuh pertamanya, Wang Lin pun mengurung kekuatan itu tuh untuk jadi senjata spiritual di masa mendatang. Tentu aja ini adalah langkah yang terbilang sukses besar tuh, karena dengan begitu tubuh pertama Wang Lin udah bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Namun karena tubuh kedua Wang Lin mau menerobos Rana Soul Formation, Wang Lin pun bikin tubuh pertamanya itu untuk mempelajari ajaran Dewa Kuno Tuse aja. Lebih tepatnya sih tubuh pertama Wang Lin jadi wadah kekuatan Dewa Kuno Tuse yang pernah diwariskan kepada Wang Lin dulu. Wang Lin yang begitu kagum kalau kekuatan tubuh pertamanya yang jadi penerus Dewa Kuno Tuse berhasil, mulai saat ini tubuh pertama Wang Lin sih harus menjalani ujian di inti planet dulu tuh. Karena kalau ada kultivator lain tahu jika tubuh pertama Wang Lin punya kekuatan Dewa Kuno Tuse, pasti bakal jadi incaran kultivator kuat. Setelah tubuh pertama Wang Lin pergi untuk menjalani ujian, Wang Lin pun memutuskan untuk menerobos Rana Soul Formation dengan tubuh keduanya itu. Dimana fenomena penerobosan Wang Lin kala itu sih bikin geger seluruh negara Zhou di sana. Karena baru pertama kali ini mereka melihat seorang kultivator menerobos Rana Soul Formation.
改造身体成为容器，学会吞吐灵力。凡人便有了与天斗结鹰成功。 Fluktuasi kekuatan spiritual Wang Lin yang bikin heboh seluruh negara Zhao, terutama bagi sekte yang paling dekat dengan bukit tempat Wang Lin berkultivasi. Terlihat kalau Wang Zuo alias sepupunya Wang Lin begitu kaget tuh dengan fenomena itu, di mana ketua sekte tempat Wang Zuo menimba ilmu meminta seluruh muridnya untuk pergi mendekati bukit tempat Wang Lin berkultivasi. Karena dengan menyerap energi alam yang terpancar di sekitar tempat Wang Lin berkultivasi bisa ningkatin kekuatan spiritual mereka semua. Kata ketua sekte itu sih, fenomena ini bisa dibilang suatu berkah bagi seluruh makhluk hidup yang berada di dekatnya Wang Lin. 这就是以彼之道，为天地之力对抗天道，退回元神，以感悟天道。这便是天地，还需一把神兵利器。 成功了！肉身永存，元神不灭，幻师笔。Wang Lin yang akhirnya berhasil juga menerobos ranah Soul Formation tahap awal, terlihat ketua sekte tadi ngasih hormat kepada Wang Lin tuh serta seluruh murid-muridnya. Lebih tepatnya sih dia memohon kepada Wang Lin supaya mau menetap di negara Zhao sana, kalau Wang Lin emang beneran berasal dari negara Zhao. Wang Lin yang ngasih benih spiritual kepada Wang Zuo untuk ningkatin kekuatan spiritualnya Wang Zuo. Di momen itu sih Wang Zuo melihat ingatan masa lalunya tuh sebelum direinkarnasi sama Wang Lin. Namun karena Wang Zuo masih belum cukup kuat, maka Wang Lin pun meminta Wang Zuo untuk jangan memaksakan diri dulu. Karena untuk memperoleh ingatan di kehidupan sebelumnya, Wang Zuo harus naik ranah beberapa tingkat terlebih dahulu. Wang Lin yang berpesan kepada semua orang di sana kalau dia bakal berusaha jadi pelindung negara Zhao sebisa mungkin, walau dirinya sih tak tahu betul tuh sampai kapan bakal menetap di negara itu. Setelah itu Wang Lin pun memberi benih spiritual kepada 10 orang di tempat tersebut supaya mereka bisa lebih kuat menjadi ujung tombak negara Zhao. Di momen itu juga Wang Lin memberikan patung ukiran kayu dirinya pula, di mana patung kayu itu sih langsung membentuk salah satu tebing di sana jadi ukiran dirinya, sebagai penanda kalau wilayah itu adalah wilayah kekuasaannya Wang Lin. Setidaknya patung itu bisa melindungi mereka dari ancaman dunia luar. Beberapa jam kemudian Wang Lin yang pergi ke hutan tempat gerbang menuju alam kekacauan Dewa Perang. Rencana Wang Lin saat itu sih mau ngambil harta spiritual sarung pedang, yang dulu membuat Wang Lin begitu penasaran sama fluktuasi kekuatan benda tersebut. Walau di alam itu ada beberapa jiwa tersesat yang lagi menyerap kekuatan aneh dari sarung pedang itu, Wang Lin justru mencoba hukum konsepsi hidup dan matinya tuh untuk mengendalikan jiwa siapapun yang udah bukan makhluk hidup lagi.由生入死，与鬼魅不自量力。由死转生。 Setelah Wang Lin berhasil dapetin harta spiritual sarung pedang itu, dia pun balik tuh ke rumah orang tuanya dulu dan memberikan hormat kepada beliau sambil berkata kalau dirinya selangkah lebih dekat menuju pembangkitan jiwa orang tuanya.
Untuk amannya sih Wang Lin akan membangkitkan si Tunan dulu karena itu satu-satunya pilihan yang paling bagus. Di momen ini Wang Lin pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke dunia abadi untuk mewujudkan tujuannya itu. Walau banyak kultivator hebat yang bakal jadi penghambat Wang Lin, tentu aja semua itu harus dia lalui. Dan ketika Wang Lin udah bertekad untuk maju menjalankan rencana tahap selanjutnya, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, bakal ketemu siapa lagi tuh Wang Lin nanti saat OTW ke dunia abadi? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.